dictionary is very cheap. Nah, ini berkaitan sama materi di grammar 1 ya. Materinya ada di bagian adjective. Lanjut, nomor 3. Kata kuncinya di yesterday morning. Nah, kalau yesterday aja, itu punyanya tenses simple past. Tapi kalau yesterday morning, berarti miliknya tenses past continuous. Past continuous, rumusnya apa ya, Sister Vicky? Masih ingat nggak? Rumus dari tenses past continuous. Past continuous. Mm-mm. Di Ya, yang dipakai apa? Kalau tensesnya pas. Pakainya with atau were. Iya, jadi pas continuous menggunakan with atau were. Nah, kita mau pakai with atau were tuh kata kuncinya ada di subject. My uncle. Dan di sini uncle-nya dalam bentuk singular, tunggal, tanpa ada tambahan s. Berarti harusnya pasangannya bukan were, tapi was. Iya. Tapi kalau misalkan di situ my uncles, gitu ya, pamannya banyak gitu ya, lebih dari satu baru boleh pakai were. Kalau enggak ya berarti pasangannya was. Nah, gitu ya. Next, nomor 4. My honey always visit me every week. Kata kuncinya ada di time signal. Nah, jadi kalau kita tahu time signal tuh kayak gini teman-teman, kita kayak bisa langsung tahu gitu ya, apakah nih si tenses atau bentuk verb yang digunakan di dalam kalimatnya memang sesuai atau belum dengan time signalnya. Every week itu miliknya tenses simple. Simple apa ya? Sister Cahaya, tahu nggak? Every week. Simple. Simple Yang present. Oke, yang ada every-nya itu simple present. Nah, simple present rumusnya apa sih? Simple present rumusnya adalah ayo. Verb 1 atau verb SES. Nah, kita punya dua pilihan kan. Bisa pakai verb 1, bisa pakai verb SES. Nah, setiap kali harus memilih verb, kayak tadi ya, mau pilih with atau were. Sekarang, mau pilih verb 1 atau verb SES, maka kuncinya ada di subject. Kalau tadi uncle pasangannya dengan with. Sekarang honey, itu berarti dia tunggal, pasangannya dengan verb SES. Jadi, harusnya pasangannya bukan visit. Tapi, visitnya harus ditambah S. Menjadi visits. Nah, kayak gini. Ini berarti keliru. Kalau honey-nya banyak, bisa jadi pakainya visit aja. My honeys, gitu. Berarti pasti banyak, gitu. Bisa jadi ya. Oke, sekarang nomor 5. Sama teman-teman. Kalian bisa langsung fokus ke time signal. Nah, kayak gini ya. Kalau tomorrow aja itu berarti simple future. Tomorrow aja simple future. Kalau tomorrow morning berarti future continuous. Future continuous. Gitu ya. Oke, yuk, Sister Vicky. Future continuous rumusnya apa ya? Will. Will, hati-hati. Setelah will, tidak mungkin langsung diikuti verb ing. Karena will adalah anggota modal. Setelah will, pasti setelahnya pakai verb 1. Jadi taruh be dulu, baru setelahnya diakhiri dengan verb ing. Nah, will be verb ing kan? Sekarang kita coba lihat. Sedangkan di sini yang dipakai adalah will go. Will go kan will verb 1 aja. Kalau begini, dia pakai rumus simple future dong. Nah, nggak boleh nih, harus diganti. Hasilnya menjadi will be going. Gini ya. Oke, next nomor 6. Kata kuncinya ada di kata now. Miliknya tenses apa ya now?
Punya tenses apa nih? Present continuous. Ya, now itu punyanya present continuous. Present continuous rumusnya adalah Is are verb-ing. Betul banget. Is and are verb-ing. Nah, karena ada pilihan verb-nya is, am, atau are, berarti kita cek dulu di subjek. Subjeknya adalah beautiful girl and handsome boy. Berarti ada dua orang. Subjeknya adalah subjek berupa benda yang jamak. Kalau jamak, maka pasangannya dengan are. Udah benar. Pakai are. Tapi coba teman-teman lihat. Sitting seharusnya ditulis dengan iya, jadi harusnya sitting, T-nya harusnya double. Nah, jadi walaupun hanya kurang satu huruf saja ya, teman-teman, itu berarti salah. Bukan berarti, ya kan cuma satu huruf, Miss, typo mungkin. Enggak. Jadi tetap dianggap salah. Nah, jadi sama halnya ketika kita menulis dalam bahasa Indonesia. Kita harus menulisnya sesuai dengan EYD, kan gitu. Nah, dalam bahasa Inggris pun sama. Jadi sitting harusnya ditulis dengan double T. Running, double N. Swimming, double M. Getting, double T. Kayak gitu-gitu. Itu harus. Jadi nggak boleh. Kalau misalkan ditulisnya pakai satu aja. Oke. Berikutnya nomor 7. Nah, nggak ada time signal nih ya. Kalau nggak ada time signal kayak gini, langsung aja teman-teman. Kalian lihat kesesuaian antara subjek sama verb-nya. Subjeknya adalah Casanova. Casanova itu kita anggap di sini nama orang tunggal. Jadi ini subjeknya benda yang tunggal. Nah, kalau tunggal berarti nggak boleh dong dipasangkan pakai do. Do kan dipakai untuk iya, untuk Ayu Dewi benda jamak kan. Nah, berarti harusnya dipasangkan dengan does gini. Oke, sekarang nomor 8. Kita lihat, udah jelas banget nih. Kita mulai dari subjeknya ada that. That itu harusnya diikuti sama benda jamak. Sedangkan di sini dogs. Jamak. Are. Jamak juga. Dogs are. Udah nih. Sesuai. Berarti yang bikin salah adalah that-nya. That-nya nggak boleh diikuti benda jamak. Dia harusnya diganti menjadi nih, gantinya that. Those. Iya. Jadi harusnya pakai those, nggak pakai that. Kemudian nomor 9. Wahyu and I. Wahyu and I itu berarti dua orang. Jamak. Nah, nggak boleh dong pakai am. Wahyu and I berarti pasangannya harusnya menggunakan are. Nah, ini nggak bisa. Harus pakai are. Terakhir, nomor 10, the thieves. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, cara penulisan benda yang awalnya tunggal ke jamak, untuk thief, kita harus merubah tulisannya menjadi seperti ini. F-nya akan berubah menjadi V, baru bisa ditambahin ES. Itu yang bikin salah. Untuk kesesuaian antara bentuk verb sama tenses sudah benar. Yesterday berarti miliknya tenses simple past, kemudian dia menggunakan verb 2, ini udah aman. Ya, yesterday itu simple past, terus simple past rumusnya adalah verb 2, udah sesuai, tapi ternyata di penulisan tif-nya yang keliru. Begitu. Selesai teman-teman. Dari nomor 1 sampai nomor 10, adakah yang membuat kalian merasa bingung? Atau merasa, kok gitu ya, kok nggak gini? Sister Calia aman? Miss. Oke. Sister Vicky aman? Aman, Miss. Baiklah. Sister Ima, gimana? Aman juga? Aman, Miss. Oke, alhamdulillah. Baiklah.
Berarti kita bisa lanjut ya ke materi berikutnya. Oh ya, biar nggak lupa, nanti teman-teman coba kerjakan untuk soal translate ya. Berarti ini, nah ini juga berkaitan tentang time signal dan juga tenses. Jadi kayak di sini ada kata selalu, setiap hari. Nah, berarti pakainya tenses apa? Sedangkan di kalimat berikutnya 5 hari lalu, nah berarti pakai tenses apa? Itu kan beda ya tensesnya. Kemudian di bagian terakhir, minggu depan, nah beda lagi tensesnya. Nanti disesuaikan, dicoba dinyatakan ke dalam bahasa Inggris kalimat-kalimat yang ada di sini menggunakan tenses yang memang sesuai dengan kalimatnya. Ditambah lagi yang ini ya teman-teman nanti ya, 10 soal pilihan ganda. Nah, cuma nanti ada beberapa yang akan berkaitan dengan materi yang belum kita pelajari. Tuh. Jadi hari ini kita lanjut materinya. Loh, ini juga masih ada, Deng. Ini nanti conjunction. Oke deh, baiklah. Berarti sekarang kita bisa selesaikan materi kita. Kita lanjut. Kita masih ada conjunction, preposition. Nih ya. Terus ada question sentence. Question sentence. Sebenarnya kalau tenses teman-teman udah aman, insya Allah nanti untuk materi-materi akhir ini akan jauh lebih gampang dipahami gitu. Oke, baiklah. Berarti kita ke conjunction dulu teman-teman. Oke, conjunction. Apa yang dimaksud dengan conjunction? Conjunction itu adalah kata sambung atau kata penghubung. Kata sambung atau kata penghubung. Oke, sesuai dengan definisi yang ada di sini ya, yang namanya kata sambung atau kata penghubung, berarti ya tugasnya adalah menghubungkan. Nah, masalahnya yang dihubungkan tuh apa? Yang dihubungkan sama conjunction itu merupakan hal-hal yang setara maupun hal-hal yang tidak setara. Dimaksud dengan hal-hal yang setara, itu adalah hal yang sama, baik dari jenis susunannya atau polanya, maupun jenis kelas katanya. Itu yang dimaksud dengan setara atau sama. Kalau tidak setara ya berarti hal-hal yang berbeda, hal-hal yang nggak sama. Dari segi polanya beda, kayak gitu. Nah, berarti dari definisi conjunction yang ada di sini, kita bisa simpulkan bahwa conjunction akan dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama disebut dengan compound conjunction. Oke, yang pertama namanya adalah compound conjunction. Yang kedua namanya adalah complex conjunction. Jadi ada compound, ada complex. Kita bahas dulu untuk yang compound. Compound conjunction merupakan jenis conjunction yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang setara. Hal-hal yang setara tersebut bisa merupakan word dengan word, berarti antar kata. Jadi adjective dengan adjective, noun dengan noun, adverb dengan adverb, kayak gitu. Bisa juga berupa clause dengan clause dengan clause, itu berarti subject verb dengan subject verb, main clause dengan main clause, kayak gitu ya. Bisa juga berupa phrase dengan phrase, antar phrase, non phrase dengan non phrase, verb phrase dengan verb phrase, dan sebagainya. Oke, intinya kalau teman-teman mau menggunakan compound conjunction, kalian harus pastikan bahwa apa yang terletak sebelum conjunction dan apa yang terletak setelah conjunction-nya harus merupakan hal yang sama atau hal yang setara. Jika compound conjunction digunakan untuk menghubungkan antar kata, maka teman-teman harus pastikan jenis kata yang terletak sebelum conjunction dan setelahnya harus memiliki kelas kata yang sama. Jadi kalau sebelumnya merupakan adjective, maka setelahnya juga harus berupa adjective.
Kalau sebelumnya berupa noun, maka setelahnya pun juga harus berupa noun. Gitu ya. Kalau sebelumnya merupakan adverb, maka setelahnya teman-teman juga harus melengkapi kalimatnya menggunakan adverb. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan sebelumnya adjective. Sebelumnya conjunction tuh adjective. Tapi setelah conjunction teman-teman taruh noun. Itu nggak boleh. Atau sebelum conjunction adverb. Setelah conjunction kalian taruh adjective. Nggak bisa juga. Gitu. Jadi misal, kalian mau bikin kalimat tuh gini. The girl is smart. And bla bla bla. Kayak gini. Nah, and itu merupakan salah satu anggota dari compound conjunction, teman-teman. Jadi and itu adalah anggota dari compound conjunction. Berarti dia bertugas untuk menghubungkan hal-hal yang setara. Nah, kalau teman-teman diminta untuk melengkapi kata yang terletak setelah conjunction berupa and seperti ini, maka kalian cek dulu kata yang terletak sebelum and itu kelas katanya apa. Atau masuk ke dalam jenis susunan kata yang mana. Oke, ternyata ada kata smart. Oke, kalau saya tanya ke teman-teman, smart itu kelas katanya apa? Dia masuk ke jenis kata apa? Adverb, noun, verb, atau adjective? Masuknya kemana? Smart. Adjective. Betul. Smart itu adalah adjective. Berarti kalau smart ini adalah adjective, maka setelahnya, setelah and di sini nanti teman-teman juga harus lengkapi pakai adjective. Jadi kata kuncinya di sini. Jadi misalkan kalian dihadapkan pada pilihan. Pilihannya adalah beauty. Beauty. Terus ada beautiful. Terus ada beautify. Kemudian ada beautifully. Nah, ada 4 pilihan nih, A, B, C, D. Kalian mau pilih yang mana? Berarti kalian harus pastikan yang dipilih harus yang berupa adjective. Berarti teman-teman cari, di antara keempat pilihan ini mana yang adjective? Beauty. Kelas katanya apa? Beauty. Beauty itu masuknya di noun. Beauty itu artinya adalah kecantikan. Beauty itu noun, artinya adalah kecantikan. Sedangkan beautiful, kelas katanya adalah adjective. Artinya adalah cantik, indah, boleh. Beautify, kelas katanya adalah verb. Kata kerja. Artinya adalah mempercantik. Beautifully, kelas katanya adalah adverb. Artinya adalah dengan cantik atau dengan indah. Nah, dari sini teman-teman bisa pilih. Kalian butuh adjective, maka silakan yang dipilih adalah yang kelas katanya adjective. Berarti jawabannya adalah beautiful. The girl is smart and beautiful. Gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ketemu dengan konteks kalimat yang lain, gitu ya. The girl looks, gitu. Atau the girl dances, misal. Yang nanti sekiranya bisa nyambung sama kalimatnya ya.
Misalkan the girl dances. The girl is slowly and kira-kira teman-teman pilihnya apa? The girl dances slowly and mau diisi pakai apa? Slowly. Oke, jadi kata kuncinya ada di slowly, kelas katanya adalah adverb. Maka setelahnya kita juga butuh adverb. Kalau dari 4 pilihan yang tadi saya kasih ke teman-teman, yang dalam bentuk adverb adalah beautifully. Ya udah, berarti yang dipilih adalah beautifully. Paham maksudnya ya? Compound conjunction itu adalah jenis conjunction yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang setara. Jadi apa yang terletak sebelum conjunction sama apa yang terletak setelah conjunction, teman-teman harus pastikan dia merupakan hal yang sama. Sama dalam segi apa? Dalam segi pola, ya, dalam segi structuralnya, dan juga dalam segi jenis katanya, kayak gitu. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke jenis dari compound conjunction. Compound conjunction dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama disebut dengan coordinative conjunction. Coordinative conjunction. Kemudian yang kedua disebut dengan correlative conjunction. Jadi ada coordinative, nah ada correlative. Koordinatif sama korelatif. Akan bahas dua-duanya. Dan kita akan cari tahu apa perbedaan antara coordinative conjunction dan juga correlative conjunction. Oke, kalau kita bahas tentang coordinative conjunction adalah anggota dari compound conjunction yang hanya terdiri dari satu kata, di mana conjunction-nya hanya terdiri dari satu kata saja. Namun anggotanya total ada 7. Kita bisa singkat dengan singkatan fun boys. Biar lebih gampang ya ngafalnya. Fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Gitu ya. Coordinative conjunction anggotanya ada 7, yaitu fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. For, ketika berperan sebagai conjunction, artinya adalah karena. And, dan, nor adalah hasil singkatan and sama not, sehingga artinya menjadi dan, tidak. But artinya tetapi, or atau, yet juga tetapi, kemudian so artinya sehingga. Gitu. Nah, ini pelan-pelan ya, teman-teman ingat-ingat. Ya, jadi coordinative conjunction, anggotanya ada apa aja, artinya apa. Kemudian catatan tambahannya. Ketika teman-teman ingin menggunakan fun boys, maka ada catatan khusus yang perlu kalian ingat. Catatan pertama, for, nor, yet, sama so, hanya bisa teman-teman gunakan untuk menghubungkan antar clause. Yang dimaksud dengan antar clause berarti antar subject verb. Maka, maksudnya, for, nor, yet, so tidak bisa digunakan untuk menghubungkan antar kata ataupun antar frase. Hanya bisa dipakai untuk menghubungkan antar clause. Dan klausanya nanti, baik klausa yang posisinya ada di depan maupun di belakang akan disebut dengan main clause. Jadi, for, nor, yet, so akan menghubungkan antar main clause. Kemudian yang kedua, and, but, sama or, itu bisa dipakai untuk menghubungkan semua. Semua gimana maksudnya? Kata sama kata boleh, frase dengan frase bisa, clause juga, sama clause juga bisa gitu. Jadi semuanya bisa. Fleksibel lah ya gitu. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman mau menggunakan fun boys, terus fun boys-nya itu dipakai untuk menghubungkan antar clause, maka teman-teman jangan lupa nanti tambahkan tanda koma. Nah, tanda komanya ditaruh di mana? Di sebelum conjunction-nya. Gitu. Kemudian catatan khusus untuk menggunakan nor. Nor itu akan selalu diikuti sama pola inversi.
Pola inversi bisa juga kita sebut dengan pola susun balik, yang mana harusnya normalnya ketika kita membuat kalimat tuh harusnya subjek duluan, baru verb. Tapi kalau pola inversi itu disusun balik, jadi verb-nya duluan baru subjek. Itu namanya pola inversi. Oke, contoh ya. Misal teman-teman mau bikin kalimat yang awalnya bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Fitri galau karena Randi meninggalkannya. Oke. Berarti kalau kita mau bikin kalimat ini, kemudian kita mau menggunakan coordinative conjunction, untuk bilang karena kita bisa menggunakan for. Hasilnya, Fitri is gloomy, for Randy leaves her. Nah, Fitri is gloomy ini merupakan rangkaian clause. Fitri sebagai subjek, is sebagai verb. Berarti namanya clause. Dia disebut dengan main clause. Randy leaves her ini juga rangkaian clause. Randy sebagai subjek, leaves-nya sebagai verb, subjek, verb berarti dia juga clause. Dia juga disebut sebagai main clause, tidak disebut sebagai sub clause. Kenapa? Karena conjunction berupa for ini merupakan compound conjunction. Jadi harus dipakai untuk menghubungkan hal yang setara. Kalau sebelumnya conjunction main clause, maka setelahnya juga main clause, harus sama. Nah, coba teman-teman perhatikan, kalau kalian menghubungkan antar clause menggunakan coordinative conjunction, maka sebelum conjunction-nya harus ditambah koma. Gitu. Nah, nanti beda lagi kalau misalkan kalian mengganti kata for menggunakan so. Kalau teman-teman menggunakan so, nanti si subject verb-nya akan memiliki sebutan, subject verb-nya teman-teman bisa susun balik gitu. Jadi gini ya, kalau teman-teman menggunakan karena itu kan digunakan untuk menghubungkan akibat. Jadi ini akibat. Terus yang ini adalah sebab. Jadi akibatnya di depan, baru setelahnya sebab. Sedangkan ketika teman-teman nanti menggunakan so, maka disusun balik. Sebabnya duluan, baru setelahnya diikuti dengan akibat. Jadi kalau kalian mau susun balik, kalian juga bisa bilang gini. Randi leaves Fitri. Ini kan, Randi leaves Fitri. Ini adalah sebabnya. Randi meninggalkan Fitri. Sehingga ini akibatnya. She is gloomy. Nah, nanti teman-teman bisa bikin seperti ini. Jadi, sebabnya duluan, di depan, baru setelahnya diikuti akibat. Gitu. Oke. Sama ya, contoh yang ada di sini ya. Fitri cries, so she also cries. Nah, ini sebabnya. Nah, akibatnya yang ini. Oke deh. Terus, catatan untuk nor. Nor tadi artinya adalah dan tidak. Dan tidak, dan tidak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di dalam kalimatnya itu ada kata dan yang setelahnya diikuti sama kata tidak, teman-teman bisa menggunakan nor sebagai conjunction dalam kalimat tersebut. Dengan syarat setelahnya harus diikuti pola inversi. Tapi sebenarnya teman-teman nggak pakai nor tuh juga nggak apa-apa sih. Jadi tinggal dibikin aja kalimatnya ke dalam bentuk negatif gitu loh. Jadi contoh, Randy itu kaya dan dia itu tidak sombong. Nah, ya kan? Ada dan. Terus ada tidak di sini. Gini kan? Nah, kalian bisa aja sih bikin kalimatnya langsung begini. Randy is rich and he is not arrogant. Jadi kalian kasih not di sini. Boleh kok. Jadi kayak bikin kalimat pada umumnya aja yang depan positif yang belakangnya jadi negatif. Atau sebenarnya and sama not ini kalian langsung gabung aja.
and not-nya ini langsung diganti jadi nor, gitu. Nah, cuman kalau kalian bikin jadi kayak gini, kalian harus susun balik nih subjek sama verb-nya. Yang harusnya normalnya he-nya kan duluan ya. Jadi, and he is not arrogant, gitu kan. Kalau diganti jadi nor, and not-nya digabung jadi nor, jadi is he arrogant. Nah, ini namanya adalah pola inversi, kayak gini. Kalau diartikan gimana? Ya sama aja. Tinggal bebas pilih mau pakai yang mana. Randy is rich, nor is he arrogant. Boleh. Gitu ya. Oke, contoh yang ini sama kayak contoh yang saya berikan sebelumnya. Selesai tentang compound conjunction atau conjunction yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang setara. Yang sudah kita bahas adalah coordinative conjunction, yaitu conjunction yang hanya terdiri dari satu kata saja, di mana anggotanya ada 7, singkatannya adalah fun, boy, for, and nor, but, or, yet, so. Selesai ya? Yuk, kita lanjut ke jenis compound conjunction yang kedua. Namanya adalah correlative conjunction. Kalau koordinatif tadi, conjunction-nya hanya terdiri dari satu kata. Kalau correlative, conjunction-nya berpasangan. Nah, teman-teman, masing-masing conjunction yang ada di sini sudah memiliki pasangan. Yang perlu kalian ingat, tolong jangan diganti-ganti pasangannya ya. Jadi kalau dia berpasangan dengan yang bukan pasangannya, berarti selingkuh jadinya. Selingkuh itu kan tidak diperbolehkan ya. Berarti nanti kalimat yang kalian buat jadi salah. Both, pasangannya dengan and, both and. Artinya baik maupun. Berarti dua-duanya sama-sama iya. Baik aku maupun kamu berbicara bahasa Inggris. Berarti kita berdua sama-sama berbicara bahasa Inggris. Neither nor artinya adalah baik maupun tidak. Berarti keduanya sama-sama tidak. Gitu ya. Baik aku maupun kamu tidak tidur. Berarti kita berdua sama-sama tidak tidur. Either or artinya jika bukan berarti. Berarti maksudnya salah satu di antara keduanya. Jika bukan kamu, berarti aku yang mencuci piring. Nah, jadi salah satu di antara kita berdua. Not only but also. Tidak hanya tetapi juga berarti semuanya ikutan. Tidak hanya aku, tetapi juga keluargaku pergi ke Jepang. Berarti semuanya ikut ke Jepang, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, masing-masing conjunction ini harus dipasangkan dengan pasangan mereka. Nggak boleh ditukar. Both dipasangkan sama nor. Dipasangkan sama and. Ya nggak boleh. Nah, yang sering ketukar tuh ini loh. Neither or, neither nor, either or ini loh. Biasanya suka ke ini ya, ketuker ya. Nah, sebenarnya cara ngingetnya gampang aja sih. Kalau depannya ada huruf N, ya kan? Depannya ada huruf N nih, berarti pasangannya juga pakai huruf N gitu. Ada N-nya. Kalau depannya nggak pakai N ya berarti pasangannya tanpa N. Gitu aja sih. Oke. Biasanya yang suka bikin kecolongan juga tuh kayak but ini loh. Jadi kayak not only but gitu. Also-nya tuh nggak diikutin. Nah itu berarti keliru. But also. Jadi not only but also. Nggak boleh kayak not only but kayak gitu aja. Nggak bisa ya. Oke, terus catatannya gini teman-teman. Ketika kalian mau gunakan si coordinative conjunction ya, terus si conjunction-nya itu digunakan untuk menghubungkan noun atau pronoun gitu ya. Jadi dia itu menempati posisi subjeknya gitu loh. Si noun atau pronoun-nya itu. Maka nanti teman-teman harus gunakan catatan ini. Nah, gimana nih maksudnya catatannya? Jadi gini. Ketika conjunction yang digunakan itu selain both and, oke? Jika conjunction yang digunakan selain both and, maka selalu mengikuti subjek yang kedua. Jadi ketika nanti conjunction yang digunakan selain both and, maka kalian harus perhatikan subjek yang kedua.
Tapi kalau conjunction yang digunakan adalah both and, maka teman-teman silahkan pasangkan si kalimat tersebut dengan verb pakai sama benda jamak, benda plural atau benda jamak, gitu. Oke, biar nggak bingung ya, ini kayaknya kok ruwet gitu. Oke, kita langsung ke contoh aja deh guys, biar lebih gampang. Jadi gini loh, misal ya ada kalimat begini, both Randy and Fitri. Nah, both Randy and Fitri, jadi ada Randy, ada Fitri, ya kan? Terus conjunction yang digunakan kan both and. Conjunction yang digunakan both and. Kalau pakainya both and, berarti langsung pilih verb yang dipakai sama benda jamak. Oke? Jadi both and, itu yang dipilih adalah verb yang dipakai benda jamak. Kalau ada pilihan is, am, are, berarti ya pilih are. Kalau ada pilihan gini, coba verb yang lain yo. Study, kalian pilih yang mana? Study atau studies, pilih yang mana? Verb yang dipakai benda jamak yang mana? Oke, study, betul. Jadi pokoknya both and itu selalu bertemu verb yang dipakai benda jamak. Berarti study. Oke. Kemudian yang kedua, not only but also, berarti kan bukan both and ya. Jadi kalau not only but also, neither nor, either or, itu kalian langsung fokus ke subjek kedua. Berarti kayak ini kan subjek keduanya Fitri. Kalau yang ini subjek keduanya I. Kalau yang ini berarti subjek keduanya Putra. Nah, jadi kalian langsung fokus ke subjek kedua. Kenapa? Karena verb-nya nanti ngikut subjek yang kedua. Jadi kalau kayak gini, Fitri, kalian disuruh pilih is, am, are. Fitri pakai apa? Berarti is. Kayak gitu. I, suruh pilih is, am, are. I pakai apa? Berarti Putra, loves, apa love? Putra ya berarti pakainya loves. Udah, kayak gitu aja. Jadi kalau both and, verb-nya langsung pilih verb yang dipakai benda jamak. Tapi kalau selain both and, langsung fokus ke subjek kedua, terus diperhatikan subjek keduanya itu bakal pakai verb yang mana. Dah, kata kuncinya kayak gitu. Jadi kayak gini, Fitri, misalkan ada pilihan have atau has. Nah, yuk pilih yang mana? Fitri have apa has? Jawabannya adalah has. Fitri kan benda tunggal, berarti pasangannya dengan has. Kalau I, misal, suruh pilih. Ada pilihan do atau does. Ya, kalau I do atau does. Yang mana? Do. I do. Misal lagi Putra, suruh pilih. Was apa were? Misal. Pilih apa kalau Putra? Was. Putra kan tunggal, ya berarti jawabannya was. Udah, pokoknya kalau selain both and, ikut subjek kedua, kalau both and langsung pilih subjek, langsung pilih verb yang dipakai sama benda jamak. Dah, itu korelatif kenjang. Selesai, compound conjunction yang koordinatif dan korelatif conjunction. Tinggal dikit lagi, complex conjunction ya teman-teman. Complex conjunction itu merupakan jenis conjunction yang digunakan untuk menghubungkan hal yang tidak setara. Yang dimaksud dengan hal yang tidak setara itu, karena nantinya ketika kalian menggunakan complex conjunction, belum move on nih, complex conjunction di dalam suatu kalimat, maka yang terletak sebelum complex conjunction dan yang terletak setelah complex conjunction akan memiliki sebutan yang berbeda.
Mereka akan disebut dengan main clause dan subclause. Oke, terus anggota dari complex conjunction merupakan conjunction yang tidak termasuk ke dalam anggota compound. Jadi semua sisa conjunction selain anggota compound berarti masuk di compound. Anggota compound tadi kan kalau yang koordinatif kan cuma 7, Van Boys, for and or but or yet so. Terus abis itu kalau yang korelatif ada 4 pasang. Both and, not only but also, either or, neither nor, gitu kan. Nah berarti selain yang tadi tuh, mereka semuanya masuk di kompleks. Jadi contohnya kayak because, after, when, while, since, therefore, however, kayak misalkan lagi ada before bisa masuk ke sini gitu ya. Kemudian kayak every time itu bisa masuk di sini gitu. Jadi pokoknya semua conjunction, although, even though itu masuk juga. Oke, beres bisa. Pola ya guys. Jadi si complex conjunction berfungsi untuk menghubungkan antar clause. Clause yang terletak sebelum complex conjunction sama yang terletak setelah complex conjunction memiliki sebutan yang berbeda. Untuk clause yang tidak diawali conjunction namanya main clause, sedangkan yang terletak setelah conjunction namanya subclause. Berarti kalau nanti conjunction-nya ditaruh di depan jadi seperti ini, nah yang depan ini adalah subclause, yang belakang adalah main clause. Jadi boleh disusun balik ya, asalkan kalimatnya masih nyambung. Oke. Terus kalau misalkan subclause mau ditaruh di depan, main clause-nya di belakang, maka harus dipisah pakai tanda koma. Contohnya sama lagi. Pokoknya kurang satu ya guys. Gloomy. Fitri is gloomy because Randy leaves her. Berarti yang bagian depan ini adalah main clause karena kita menggunakan because. Because adalah complex conjunction, setelahnya diikuti sama subclause. Kalau subclause mau ditaruh di depan, bisa juga. Because Randy leaves her, Fitri is gloomy. Selesai. Udah, kayak gini aja sih. Jadi kalau kita pakainya complex conjunction, si clause-nya ada yang disebut main clause, ada yang disebut subclause. Teman-teman ingat-ingat ya istilah main clause subclause ini, karena kalau kalian belajar di grammar 3 nanti dipakai lagi. Jadi diingat-ingat, oh clause yang tidak diawali dengan conjunction namanya main clause. Tapi ketika diawali dengan conjunction, conjunction-nya harus kompleks ya, complex conjunction berarti namanya subclause. Main clause bisa ditaruh di depan, setelahnya diikuti subclause, atau diubah posisinya. Main clause duluan di depan, ditambah tanda koma, kemudian setelahnya diikuti sama main clause. Selesai. Berarti kita bisa coba kerjakan latihan soal ya guys. Kita agak ngebut nih ya. Semoga besok bisa selesai. Oke. Ada latihan soalnya nih tentang conjunction. Yang pertama, teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat ini menggunakan coordinate conjunction. Coordinate conjunction tuh tadi yang anggotanya ada 7 tadi loh. Fun, boys, for, and or, but or, yet so. Nah, teman-teman mau isi yang mana? Nomor 1. Arif didn't study yesterday. Blah, blah, blah. He couldn't answer examination. Didn't study yesterday ini adalah sebab. Ya kan? Terus, he couldn't answer examination ini adalah akibat. Berarti pakai apa? Sebab, akibat. Maka, iya, pakai so. Betul. Jadi Arif tuh nggak belajar kemarin. Ya jadi dia nggak bisa jawab pertanyaan. Nggak bisa jawab ujian gitu.
Nomor 2, Harry doesn't like grammar. Amianto likes grammar. Nah, yang satu nggak suka, tapi yang satu suka. Nah, berarti menunjukkan perbedaan, kontradiksi. Nah, berarti kalau begini, teman-teman bisa menggunakan kata but, boleh, atau menggunakan kata yet juga bisa. Kenapa bisa juga pakai yet? Karena ini menghubungkan antar clause. Jadi boleh juga pakai yet. Nomor 3, Wahyu couldn't answer the question. He didn't memorize the lesson. Ini adalah akibat couldn't answer the question, nggak bisa jawab pertanyaan. Nah, ini sebabnya. He didn't memorize the lesson. Dia nggak hafal materinya. Kalau akibat duluan baru sebab, berarti diisi menggunakan for. Wahyu tidak bisa menjawab pertanyaan karena dia tidak hafal materinya. Gitu. Nomor 4, Angga wasn't so diligent. Angga tuh nggak begitu rajin. Bla bla bla. Habibah loved him. Apa nih, teman-teman? Kira-kira mau diisi pakai apa? Karena, dan tidak, tetapi, atau sehingga. Diisi dengan but. Ya, jadi Angga tuh nggak begitu rajin, tetapi Habibah mencintainya, gitu. Tulus sekali Habibah ini ya. Kemudian nomor 5, you are smart and diligent. Kamu itu pintar dan rajin. Bla bla bla, I'm stupid. Menunjukkan pertentangan ya. Kamu lo pinter, rajin lagi. Lah aku stupid. Nah, menunjukkan pertentangan berarti sama ya. Bisa juga diisi pakai but. Mau diisi pakai yet, boleh teman-teman. Bisa juga. Nomor 6, whom do you love? Siapa yang kamu cintai? Indah, bla 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 Siska. Menunjukkan pilihan. Berarti pakai or. Ya. Nomor 7, Indah went home. She was absent. Indah pulang ke rumah, bla bla bla. Dia nggak hadir. Ini adalah sebab, ya kan? Ya kan? Ini adalah akibatnya. Berarti? So. Iya, betul. Pakainya so. Jadi Indah tuh pulang. Jadi, atau sehingga dia nggak hadir. Sedangkan yang bawahnya ini dibalik. Ini akibat. Terus yang ini adalah sebab. Berarti pakai for. Jadi Indah itu nggak hadir karena dia pulang. Gitu. Nomor 9. Harry is a smart boy. Harry itu adalah seorang pria yang pinter. Bla bla bla. He studies 3 times each day. Dia belajar 3 kali dalam sehari. Waduh. Gimana nih? Menunjukkan apa ya? Ini adalah akibat. Ini adalah sebab. Ya kan? Jadi, si Harry itu belajar 3 kali dalam sehari. Akibatnya, dia jadi seorang anak laki-laki yang pintar. Berarti pakai for juga. Nomor 10. Wirawan is small. Bla bla bla. Arif is tall. Kira-kira gimana ya? Isi pakai apa ya kalau begini ya? Yang satu kecil, yang satu tinggi. Berarti menunjukkan pertentangan nggak sih, guys? Yes. Pertentangan bukan? Kalau small, berarti lawannya apa harusnya?
Iya, kalau kita anggap ini pertentangan, harusnya bukan Arif is tall, tapi Arif is big. Atau kalau di sini tall, berarti Wirawan is short. Nah, kalau misalkan di sini small, di sini big, atau di sini short, di sini tall, itu pertentangan. Jadi gini, Wirawan is small, but Arif is big. Atau Wirawan is short, but Arif is tall. Itu pakai but. Tapi kalau kayak gini, ini tidak menunjukkan pertentangan, berarti kita gunakan and. Wirawan itu kecil dan Arif itu tinggi. Gitu. Oke? Ya? Oke, dikit lagi guys. Biar besok nggak terlalu banyak ya. 5 soal. Ini pakai yang korelatif ya. Yang pertama pakai baik maupun. Baik maupun tuh berarti menggunakan both and. Both Johnny and Tony, nah, menyukai. Nah, tadi saya sampaikan ketika conjunction yang digunakan adalah both and, maka silakan gunakan verb yang digunakan oleh benda yang plural. Sehingga cukup menggunakan verb 1, karena verb 1 itu adalah verb yang dipakai oleh benda jamak. Berarti like math atau like mathematics. Ini ya. Both Johnny and Tony like mathematics. Nomor 2, tidak hanya, tetapi juga, ya kan? Berarti pakai apa nih? Only. Only they, but also I, gini ya. Terus kalau not only but also, maka selalu mengikuti subjek kedua. Subjek yang kedua adalah I. Ini kita pakainya simple present aja ya, teman-teman, karena nggak ada time signal ya. Berarti I pasangannya dengan verb 1. Come to the party. Oke, bisa ya. Nomor 3, jika bukan berarti pakai conjunction berupa either, Donna, or kakaknya. Kakaknya kalau misal kita bikin perempuan, boleh her sister atau her brother, bisa ya. Terus menggambar, berarti kita harus fokus ke subjek kedua. Cuman satu kan? Kalau cuman satu, pakai simple present harus ada S-nya. Draws, the garden boleh, atau the park bisa. Either Donna or her sister draws the garden gitu. Nomor 4, murid itu gagal. Oke, karena tidak mengikuti ujian. Oke, berarti kita bisa bilang gini. The student, satu orang, is failed. Gagal. Kalau misalkan teman-teman menggunakan complex conjunction, berarti silakan gunakan kata because. Kemudian munculkan subjeknya ya. Kalau dianya laki-laki berarti he tidak mengikuti ujian. Berarti kalimatnya negatif. Kalau kita menggunakan simple present, kita harus munculkan does terlebih dahulu, baru taruh not. Mengikuti ujian, kita bisa gunakan join the exam atau the examination. The student is failed because he doesn't join the examination. Nah, hasilnya jadi gini ya. Oke, kemudian nomor 5, buku-buku ini murah sehingga saya membeli semuanya. Oke, berarti kita bisa bilang buku-buku ini karena ini bukunya banyak, berarti pakai this. Buku-buku, books. Murah, berarti are cheap. Begini ya, kita pakai simple present ya. Sehingga berarti so, saya membeli semuanya. I buy all. Selesai. Sejauh ini, ada yang membuat kalian bingung?
Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya, teman-teman? Tidak, Miss. Boleh tanya, Miss. Boleh. Apa? Gimana? Sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama yang hari ini. Cuman kemarin itu kepikiran, semisal kita mau mengatakan rencana yang dikatakan di masa lalu itu pakai apa, Miss? Kita mau menyatakan rencana. Menyatakannya sekarang. Jadi mau mengulang kalimat saya yang yaitu terkait rencana yang saya ucapkan di masa lalu. Oke, berarti konteksnya nih sekarang kamu bercerita. Kamu bercerita bahwa sebenarnya dulu kamu tuh pernah merencanakan sesuatu gitu ya? Iya, tapi rencananya belum maksudnya nggak gagal. Belum gagal, tapi kayak itu rencanaku dulu gitu ya? Ya. Berarti tetap nanti bisa menggunakan tense simple past. Oh, Jadi I had a plan. Jadi aku punya rencana dulu. Hal itu aku rencanakan dulu. I had a plan to go abroad when I was in my senior